Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Firdatul Azhara dengan NIM 2018-320-204. Saya akan membacakan materi tentang akuntansi lembaga sosial Islam. Pengertian lembaga sosial Islam. Lembaga sosial Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam dan sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendidikan, hukum, politik, sosial, dan budaya. Pengertian zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat menurut istilah fikih Islam adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak menurut terminologi artinya mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah dan menurut kebiasaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah. Sedekah memiliki dimensi yang lebih luas dari infak. Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum tanpa mengurangi nilai harta. Dana sosial Islam. Pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf diorientasikan pada dua sektor, yaitu karitatif dan pemberdayaan. Apa sih itu sektor karitatif dan pemberdayaan? Sektor karitatif digunakan untuk kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek seperti bantuan sosial, bakti sosial, pembagian sembako, dan lainnya. Sedangkan sektor pemberdayaan lebih bersifat jangka panjang dengan bentuk program terencana dan terorganisir. Dana non-halal. Penerimaan non-halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisah dari dana zakat, dana infak, sedekah, dan dana amil. Aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah. Laporan keuangan lembaga amil. Amil menyajikan dana zakat, dana infak, sedekah, dana amil, dan dana non-halal secara terpisah dalam neraca laporan posisi keuangan. Laporan keuangan amil terdiri dari 5, yaitu neraca, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Akuntansi lembaga sosial Islam. Akuntansi untuk zakat. Yang pertama, penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat. Yang kedua, jika muzaki yang menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran kegiatan tersebut. Yang ketiga, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam menjalankan fungsinya. Akuntansi untuk infak sedekah. Penerimaan infak sedekah diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana infak sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberiannya. Yang kedua, penyaluran dana infak sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak sedekah. Yang ketiga, amil harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi infak sedekah. Akuntansi untuk wakaf. Pada tanggal 7 November 2018, Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. PSAK 112 berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dengan opsi untuk penerapan dini. Secara umum, PSAK 112 mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang dilakukan baik oleh nazir maupun wakif yang berbentuk organisasi dan badan hukum. PSAK 112 dapat juga diterapkan oleh nazir perorangan. Sekian dari presentasi saya mengenai akuntansi lembaga sosial Islam. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam bertutur kata. Dan jika ada pertanyaan lain,
Silakan pada saat diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.